Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kebaikan, Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak berkah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Mulia bukan karena pangkat dan kedudukannya, mulia bukan karena harta yang dimilikinya, mulia karena akhlak dan perilakunya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita membahas terkait dengan konsep produksi dalam Islam. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perilaku konsumen muslim yang kemudian selalu berusaha untuk memaksimumkan kemaslahatan dalam melakukan konsumsinya. Jadi konsumen itu akan mengalokasikan anggaran yang dimilikinya sedemikian rupa untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat menciptakan maslahah yang secara maksimal. Dengan memperoleh maslahah yang maksimal, diharapkan bagi konsumen untuk pada akhirnya dapat memperoleh palah atau mencapai palah, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari usaha untuk kemudian memaksimalkan maslahah ini, kemudian bisa didapatkan oleh suatu konsumen ketika dia melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Jadi aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi. Tanpa produksi maka konsumsi tidak bisa dilakukan. Jadi kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa ini dilakukan oleh produksi. Jadi kegiatan produksi bagi konsumen tidak akan melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa kegiatan produksi tadi. Jadi kegiatan produksi dan konsumsi adalah suatu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan. Oleh karena itu bahwa prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan konsumsi itu juga pada dasarnya harus diterapkan dalam prinsip kegiatan produksi. Jika konsumen mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan maslahah, maka produsen akan memproduksi barang dan jasa untuk memberikan maslahah. Jadi produsen dan konsumen itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Jadi secara teknis bahwa produksi ini adalah kegiatan mentransformasikan berbagai input untuk menjadi output. Input yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber produksi untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa. Nah, kalau produksi dalam Islam adalah proses untuk kemudian mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Maslahah ini bisa didapat ketika produksi yang dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlaku. Jadi produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia itu masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi ini seringkali dilakukan oleh seseorang secara individu atau secara sendiri-sendiri. Jadi orang memenuhi kebutuhannya secara individual. Seseorang memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsinya. Namun dalam perkembangannya yang dimana semakin beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada, termasuk dalam hal ini kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu, maka seseorang tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkan, tetapi memperoleh dari pihak lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa itu. Karena kita ini sebenarnya memang makhluk yang pasti membutuhkan bantuan daripada orang lain. Karena kita tidak bisa melakukan seluruh aktivitas kehidupan ini secara individu.
Begitu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Karenanya kegiatan produksi dan konsumsi ini kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda. Nah, untuk memperoleh efisiensi dalam meningkatkan produktivitas, muncullah kemudian spesialisasi dalam produksi. Jadi hampir saat ini tidak ada orang yang mampu mencukupi sendiri kebutuhan konsumsinya. Nabi bersabda, antum alamu bi umurid dunyakum. Engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Artinya setiap manusia itu punya keahlian dan kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan dan kesempatan inilah yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa membantu atau memenuhi kebutuhan orang lain, yang pada akhirnya itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi secara teknis tadi bahwa produksi ini adalah bagaimana kemudian seseorang itu melakukan transformasi berbagai sumber daya yang menjadi outcome, menjadi output dari olahan dari input itu berupa barang dan jasa. Dalam beberapa pandangan dalam produksi dalam Islam itu ada beberapa pendapat cendekiawan Muslim terkait dengan produksi ini. Jadi KAP misalnya, KAP ini memberikan tekanan pada tercapainya tujuan kegiatan produksi yang harus selaras dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Manang melakukan penolakan terhadap konsep Pareto optimality yang pada dasarnya juga mempromosikan suatu ide mengenai pentingnya distribusi alokatif yang lebih adil di antara manusia yang dipercayai bisa mengangkat harkat hidup manusia. Nah, selain itu senada dengan hal ini Rahman sebagaimana yang disebutkan bahwa mengadvokasikan kemerataan produksi yang berarti bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan manusia. KAP dan ULHAK mengategorikan untuk menjamin berlangsungnya kegiatan produksi, itu kegiatan produksi sebagai kegiatan wajib kifayah bahwa mesti ada orang yang melakukan kegiatan produksi ini. Jadi kategori yang ini penting untuk menjamin berlangsungnya kegiatan produksi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, dari berbagai definisi ini maka bisa disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi dalam Islam itu adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, produksi juga di sini mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Dalam kegiatan produksi yang merupakan mata rantai dari konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan bagi konsumen. Jadi produsen sebagaimana konsumen bertujuan untuk tadi memperoleh kemaslahatan secara maksimum melalui aktivitas yang dilakukan. Jadi produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukan seorang pemburu laba yang menjadi tujuan dari profit oriented, melainkan pemburu kemaslahatan. Jadi ekspresi masalah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan antara berkah dan keuntungan untuk memberikan maslahat maksimum. Oleh karena itu, tujuan produsen bukan hanya untuk mendapatkan profit atau laba dalam konsep ekonomi Islam. Pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga mempertimbangkan kandungan berkah non teknis yang ada pada sumber daya maupun output. Misalnya ketika untuk menghasilkan baju yang diperlukan itu kain, misalnya benang, tenaga kerja serta mesin jahit, itu produsen tidak hanya kemudian memikirkan
berapa meter kain, benang yang diperlukan agar agar labanya maksimal. Namun juga mempertimbangkan jenis kain dan benang apa yang dibeli, dengan harga berapa tenaga kerja yang diperlukan, berapa baju yang akan dibuat agar kemaslahatan itu tercapai secara maksimal. Nah, atribut fisik dan nilai dalam produk ini jadi sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen itu menjadi berharga atau bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk barang dan jasa semata, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga bagi konsumen terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang dan lain-lain, itu merupakan atribut fisik dari suatu barang. Nah, atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang itu akan memberikan kepuasan secara psikis kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini boleh jadi bersumber dari citra atau merek barang tersebut, boleh jadi secara historis barang itu mempunyai nilai historis, reputasi produsen, dan lain-lain. Dua barang yang memiliki atribut fisik yang sama itu belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya saja ada dua barang, misalnya katakanlah baju, sama-sama baju. Baju ini dibeli dengan dengan harga yang berbeda, tetapi kualitas secara fisik itu berbeda, sama baju itu. Tapi karena baju itu satu dibeli di toko, satu baju itu didapatkan dari seseorang yang spesial yang memberikan. Makanya nilainya tinggi karena orang yang memberikannya itu spesial. Sehingga baju itu nilainya tinggi. Ada nilai selain atribut fisik yang melekat terhadap nilai guna dari baju itu, ada nilai dari baju itu. Jadi karena itu lagi diberikan oleh orang spesial sehingga mempunyai nilai histori, nilai dari barang tersebut. Jadi atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dia bersifat objektif dan dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau nilai yang melekat pada suatu barang itu bersifat subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. Jadi dalam konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik ini, dari suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman yang harus melekat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang itu. Jadi setiap barang dan jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang dan jasa yang memberikan kemaslahatan. Jadi sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep kemaslahatan. Begitu juga suatu barang dan jasa yang mengandung berkah yang banyak itu tidak bisa disamakan dengan barang yang lain yang mengandung berkah yang sedikit. Jadi gambaran sederhana tadi bahwa ada dua merek baju yang sama, di mana satu baju itu diproduksi oleh suatu merek baju itu diproduksi oleh perusahaan A yang melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya. Sementara yang satunya dari perusahaan B yang sangat menghargai tenaga kerjanya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa eksploitasi terhadap tenaga kerja itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Islam. Nah, meskipun atribut fisik kedua baju tersebut itu tadi sama dengan merek yang sama, tetapi kedua baju itu dihargai dengan harga yang berbeda. Karena tadi baju yang diproduksi oleh perusahaan A itu tidak mengandung berkah, sehingga bukan barang yang berharga, mengandung kemaslahatan karena melakukan eksploitasi terhadap para pekerjanya. Karena tidak akan dipilih oleh konsumen yang muslim yang mengetahuinya. Jadi
suatu suatu barang itu, suatu produk itu harus memiliki atribut fisik dan sekaligus berkah agar membawa kemaslahatan terhadap barang tersebut. Jadi selanjutnya bahwa tujuan dari produksi dalam Islam, tujuan produksi dalam Islam. Jadi tujuan produksi dalam Islam bahwa tujuan produksinya adalah bagaimana produsen itu menghasilkan dan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi produsen itu berusaha bagaimana menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, sementara konsumen itu memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan di sini adalah antara produsen dan konsumen itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk sama-sama memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini harus seiring dengan kemaslahatan dari suatu produk yang diproduksi dan kemudian dikonsumsi untuk mencapai tujuan akhir dari setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal ini konsumsi dan produksi adalah falah, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kegiatan produksi ini merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Jadi produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Jadi kegiatan produksi dan konsumsi merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kegiatan produksi itu harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya ini tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi itu tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya ketika dalam hal mengkonsumsi kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, barang-barang yang diharamkan. Misalnya kita diharamkan untuk meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Kita dilarang untuk memakan bangkai, memakan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, dan binatang buas. Seorang konsumen yang berperilaku Islami tentu saja tidak akan melakukan israf atau berlebih-lebihan dalam melakukan konsumsi. Nah, sementara kalau perilaku konsumen yang tidak Islami itu akan tidak memperdulikan nilai-nilai ini. Jadi perilaku konsumen yang seperti ini tentu akan sulit terwujud apabila kegiatan produksinya tidak sejalan. Misalnya saja produksi dan mata rantainya dalam hal ini pemasaran, distribusi minuman khamar itu dilakukan secara masif dan marak. Kemudian produsen itu menawarkan alkohol sedemikian rupa dengan cara yang menarik, sehingga kemungkinan perilaku konsumen itu akan terpengaruh terhadap itu. Dan dalam situasi seperti ini, implementasi perilaku konsumsi dalam Islam itu akan susah untuk direalisasikan, karena masih banyak orang yang melakukan atau perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram, sehingga konsumsi susah untuk menghindarinya. Jadi perilaku produsen itu harus sepenuhnya sejalan dengan perilaku konsumen. Jadi tujuan dari seseorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah untuk mencari kemaslahatan secara maksimal. Dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain bahwa tujuan dari kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan kemaslahatan secara maksimal bagi konsumen. Secara spesifik tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang kemudian bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Diantaranya yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Jadi di mana tujuan produksi yang pertama ini sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran yang moderat. Dalam hal ini tidak menimbulkan setidaknya dua implikasi. Yang pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, meskipun belum tentu merupakan keinginan bagi konsumen. Jadi
barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real bagi kehidupan yang islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Jadi yang kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa yang secara berlebihan itu tidak saja menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan terjadi kemubaksiran, tetapi akan menyebabkan terkurasnya sumber daya yang tidak secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini, karena begitu banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya. Apatah lagi kalau misalnya sumber daya itu bukan sumber daya yang terbarukan, artinya bahwa sumber daya itu habis sekali dipakai, dan untuk memperbaharui sumber daya itu memakan waktu proses yang begitu lama. Terus yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Jadi produksi menyediakan sarana kebutuhan manusia. Ini tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen, tetapi produsen juga harus bersifat proaktif, harus bersifat kreatif dan inovatif, menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia, dalam hal ini konsumen. Jadi penemuan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada konsumen, sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif menemukan kebutuhan ini sangat penting, sebab terkadang konsumen itu juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya yang dia butuhkan. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan, dalam arti yang pertama bahwa menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian menyadari bahwa sumber daya ekonomi baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan itu tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Yang ketiga, bahwa menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Jadi orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan teknologi yang diterapkan serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Jadi efisiensi dengan cara sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan. Sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga. Dalam konteks ini maka produksi yang berwawasan lingkungan itu akan menjadi konsekuensi logis. Jadi ajaran Islam yang memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup dan mengejar kepuasan. Jadi implikasi dari aktivitas ini tersedianya secara memadai berbagai kebutuhan bagi generasi yang mendatang. Jadi konsep pembangunan yang berkesinambungan atau sustainable yang relatif baru dikembangkan dalam pembangunan ekonomi konvensional. Pada dasarnya adalah suatu konsep pembangunan yang memberikan persediaan memadai bagi generasi mendatang, di mana kita ketahui bahwa alam ini bukan hanya diperuntukkan bagi manusia di satu masa atau tempat saja, tetapi untuk manusia sepanjang zaman, sehingga Allah menentukan hari pembalasan atau hari kehabisan alam semesta ini. Jadi di dunia nyata kita sering terjadi hubungan berkebalikan antara kegiatan ekonomi saat ini dengan masa depan. Manusia itu sebenarnya memiliki kecenderungan berperilaku mementingkan diri sendiri dan berbuat kerusakan demi mengejar kepentingannya. Karenanya perilaku seperti ini harus dihindari. Misalnya demi kegiatan produksi, banyak produsen melakukan perusakan terhadap lingkungan. Eksploitasi gas, minyak bumi itu dilakukan secara besar-besaran, sehingga otomatis akan mengurangi cadangan bagi masa depan. Jadi semakin banyak produksi,
saat ini, maka semakin sedikit cadangan masa depan. Untuk itulah produksi dalam perspektif Islam harus memperhatikan kesinambungan bagi pembangunan. Kemudian tujuan yang keempat untuk mencapai kemaslahatan dalam produksi adalah pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Jadi pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling original dari ajaran Islam. Dengan kata lain, bahwa tujuan produksi adalah mendapatkan keberkahan yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri. Selain itu, bahwa pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri dalam hal produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Jadi tujuan ini akan membawa implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material, tetapi keuntungan spiritual itu juga didapatkan melalui ibadah. Itu tidak ibadah itu seringkali tidak memberikan keuntungan secara langsung, tetapi secara material, atau bahkan sebaliknya justru membutuhkan pengorbanan material untuk mendapatkan keberkahan itu. Jadi kegiatan produksi harus tetap berlangsung meskipun ia tidak memberikan keuntungan materi, sebab ia akan memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala nanti di akhirat. Jadi inilah 4 hal yang menjadi tujuan secara spesifik dalam kegiatan produksi guna meningkatkan kemaslahatan. Jadi dalam hal ini pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan yang moderat. Kemudian yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah bahwa motivasi produsen dalam melakukan produksi, bahwa apakah motivasi yang menggerakkan produsen dalam kegiatan produksi. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah tujuan seseorang produsen ketika menghasilkan barang dan jasa bagi konsumen. Yang ketiga adalah apakah produsen yang islami sekedar mencari keuntungan maksimal sebagaimana dalam pandangan ekonomi konvensional, atau sebaliknya sama sekali tidak mencari keuntungan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini dengan mudah diperoleh dengan memperhatikan tujuan dari kegiatan produksi dalam ekonomi Islam dan tujuan kehidupan seorang muslim di dunia ini. Jadi anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau profit secara maksimal dalam ekonomi konvensional inilah yang menjadi motivasi yang dominan dalam melakukan kegiatan produksi. Meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lain dalam ekonomi konvensional. Jadi produsen hanya seorang pencari profit sekaligus pencari keuntungan. Jadi strategi, konsep dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk bagaimana mencari keuntungan yang maksimum, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi untuk melakukan aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan, sepanjang hal itu didasarkan pada aturan main yang ada. Dengan kata lain, mereka hanya perlu berpartisipasi dalam persaingan bebas dan terbuka tanpa adanya kecurangan dan pemalsuan ataupun penipuan. Jadi produsen itu hanya diwajibkan patuh kepada hukum yang disepakati. Di samping itu banyak di antara ekonom barat yang merekomendasikan bahwa tugas-tugas sosial apapun bentuknya itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menanganinya. Dunia usaha tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Itu dalam pandangan perspektif ekonomi konvensional. Nah, isu penting yang berkembang menyertai motivasi produksi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Jadi keuntungan yang maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Akibatnya adalah motivasi untuk mencari keuntungan maksimal itu seringkali kemudian menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya.
meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum secara formal. Jadi segala hal yang dilakukan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, kemudian mengabaikan hal-hal lain, ya, yang kemudian sangatlah mudah mencari contoh dalam dunia nyata tentang permasalahan ini. Salah satu contoh adalah dalam skala internasional adalah adanya masalah etika yang serius ketika negara-negara maju melakukan impor kayu dan dalam jumlah yang besar yang merupakan hasil curian dari hutan negara-negara negara-negara penghasil kayu, sehingga terjadi illegal logging yang dimana itu terjadi kerusakan hutan. Nah, ini menunjukkan bahwa motivasi produsen untuk memaksimumkan keuntungan itu seringkali merugikan pihak lain sekaligus sebenarnya dirinya sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jadi, jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan masalah, maka motivasi produsen tentu saja untuk mencari kemaslahatan, di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan bagi seorang muslim. Jadi motivasi produsen dalam berproduksi dalam perspektif ekonomi Islam itu adalah untuk mencari kemaslahatan. Jadi produsen dalam pandangan ekonomi Islam itu adalah pencari maslahat maksimum. Jadi mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis memang sebenarnya tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Jadi keabsahan dan keuntungan bagi kegiatan produksi dalam ekonomi Islam dalam hal ini tidak perlu disangsikan lagi atau tidak perlu dibantahkan. Ajaran Islam itu bersikap sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk kemudian mencari keuntungan sepanjang cara yang dilakukan itu tidak melanggar syariat. Jadi upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang. Nah, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah, dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar aktivitas yang bersifat duniawi tetapi memiliki nilai transendensi. Jadi kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Jadi lanjut bahwa kerja itu merupakan salah satu cara yang halalan thayyibah untuk memperoleh harta dan hak milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan selama kerja ini dilakukan kemudian tidak melakukan pengambilan hak terhadap hak-hak orang lain. Dengan kerja seseorang dapat memperoleh hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat mengganggunya. Jadi ini kerja juga merupakan aktivitas yang menjadikan manusia itu bernilai atau berguna di mata Allah dan Rasulnya serta di mata masyarakat. Jadi kalau orang tidak bekerja, maka harga diri manusia itu akan direndahkan karena dia tidak punya sesuatu yang dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi harga diri manusia itu dapat dilihat dari apa yang dikerjakannya. Demikian pula masyarakat menilai seseorang dari apa yang dikerjakannya. Jadi menurut Ibnu Khaldun bahwa kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja itu. Jadi kebalikan dari kerja keras itu adalah pengangguran dan sikap bermalas-malasan. Islam itu sangat membenci pengangguran dan peminta-minta yang sikap pasif dalam mencari harta. Allah telah memberikan suatu perumpamaan yang tegas tentang perbedaan antara penganggur dan peminta-peminta ini dengan seseorang yang bekerja sebagai orang yang bisu dan tuli dengan orang yang waras. Jadi orang yang bisu dan tuli akan menjadi beban orang yang menanggungnya sehingga dia tidak akan dia akan terhina dan sangat relatif sulit untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya orang yang bekerja akan memiliki kekuatan untuk menegakkan kebaikan dan keadilan serta mendapatkan kedudukan yang mulia. Jadi Rasulullah itu menyuruh umatnya untuk menghindari perbuatan meminta-minta dan menganggap bahwa
sikap yang paling mulia adalah berusaha dengan bekerja sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya bahwa ini bekerja adalah lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang akan mendatangkan titik hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Jadi mesti orang melakukan kerja-kerja yang produktif dalam melakukan pemenuhan kebutuhan bagi orang lain. Jadi kegiatan produktif adalah ekspresi ketaatan kepada perintah Allah dan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, maqasidus syariah, untuk mencapai kemaslahatan. Jadi produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu juga tidak mengherankan jika para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pada dasarnya adalah pribadi-pribadi yang produktif dalam bidang ekonomi. Jadi ini merupakan motivasi produsen dalam melakukan produksi, bukan hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi pekerjaan itu adalah tujuannya adalah untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya bahwa dalam melakukan aktivitas produksi itu perusahaan dalam hal ini dalam kajian konvensional itu perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Faktor produksi ini bedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel atau variabel input, di mana kombinasi dari seluruh faktor-faktor produksi ini menghasilkan output dari persamaan ini, bahwa Q itu adalah output dari barang dan jasa, V itu adalah fungsi dari semua kombinasi dari input, baik itu faktor produksi tetap maupun faktor produksi variabel untuk menghasilkan output dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi dalam kombinasi ini bahwa faktor produksi tetap di sini adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tetap, tidak tergantung pada jumlah produksi atau tidak adanya kegiatan produksi. Faktor produksi ini harus tetap tersedia. Misalnya mesin-mesin pabrik itu merupakan faktor produksi tetap, karena sampai tingkat interval produksi tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah, tetapi jika tingkat produksi menurun maka sampai 0 unit tidak berproduksi, jumlah mesin juga tidak bisa dikurangi. Jadi dia masuk kategori faktor produksi tetap. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat faktor produksinya. Ini kalau faktor produksi variabel. Jadi makin besar tingkat produksi, itu makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya buruh harian lepas di pabrik rokok itu adalah contohnya. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Sebaliknya jika ingin mengurangi faktor produksi, buruh harian dapat dikurangi. Begitu juga dalam pembuatan batu merah, ketika ingin mendapatkan yang batu merah yang dilakukan secara manual, ketika ingin mendapatkan batu merah yang output yang banyak, maka otomatis pekerjanya ditambah, dan kalau mau dikurangi pekerjanya dikurangi. Jadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel ini terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Misalnya mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena jangka pendek, kurang dari 1 tahun, susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, dalam jangka panjang dan sangat panjang, semua faktor produksi sebenarnya sifatnya variabel, karena perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5 sampai 25 tahun. Jangka sangat panjang itu bila waktunya lebih dari 25 tahun. Jadi teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek dan jangka panjang ini itu ya
jangka pendek ini adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Jadi periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Jadi tenggang waktu pendek setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari jenis usahanya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang produksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali mungkin 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan, periode jangka pendeknya itu lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan, kalengan periode jangka pendeknya barangkali hanya 2-3 tahun. Jadi tergantung dari perusahaan itu dalam menentukan variabel tetap dan variabel faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Nah, kita mencoba melihat bahwa model produksi dalam satu produk, faktor produksi variabel yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional, bahwa sebenarnya ini sangat jarang, bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Nah, pengertian faktor produksi satu variabel ini dalam produk variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Nah, ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal dan tenaga kerja. Jadi hubungan matematis dalam penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut sebagai fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini secara matematisnya yaitu Q sama dengan V dan KL, artinya setiap penambahan tingkat output itu adalah kombinasi dari barang modal dan tenaga kerja atau buruh, sehingga ini yang kemudian melahirkan produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Produk total ini adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi dari kombinasi antara barang modal dan tenaga kerja. Produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi, dan produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi dari beberapa kombinasi barang modal dan tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat dalam tabel ini, bahwa mesin itu sebagai faktor produksi tetap, dan buruh itu sebagai faktor produksi variabel. Nah, ini hanya satu faktor produksi variabel. Faktor produksi variabelnya adalah buruh yang mengalami penambahan, mesinnya tetap. Katakanlah kalau misalnya mesin itu satu orang buruh, maka produksi totalnya hanya 5, produksi marginalnya 5, dan faktor produksinya rata-ratanya adalah 5. Nah, kalau kita melihat bahwa faktor produksi total atau TV pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum itu 126 pada saat jumlah buruh yang dikerjakan adalah pekerjaannya adalah 7. Nah, tetapi setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produksi total karena produksi marginal sudah negatif. Bila melihat kolom MP, marginal produksi ini ternyata besarnya sangat berpengaruh terhadap TP. Jadi selama nilai MP atau marginal produk ini, produksi marginal, yaitu kurang dari 0, total produksi itu tetap bertambah. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa sayangnya penambahan marginal produk juga mengalami penurunan. Besarnya nilai marginal produk juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata atau AP. Penambahan satu orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP, semama nilai MP marginal produk ini lebih besar daripada nilai rata-rata produk sebelumnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2 sampai 5 orang. Misalnya pada saat penambahan buruh dari 2 menjadi 3, produksi rata-ratanya itu meningkat. Produksi rata-ratanya meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit. Nah, karena marginal produk sama dengan 25 unit, bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6.
itu mulai mengalami penurunan dari marginal produk ini. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa maksimal penambahan buruh ini itu antara berkisar pada 4 sampai 5 orang dari mesin satu yang berproduksi untuk mendapatkan hasil maksimal dari suatu produksi dengan satu faktor variabel produksi. Jadi TP dalam rumus ini adalah persamaannya adalah total produksi itu sama dengan fungsi tenaga kerja dengan mesin. Barang modal yang dimaksud di sini adalah mesin. Kemudian MP marginal produk itu sama dengan total produk, selisih dari total produk ke selisih dari tenaga kerja atau labor. Kemudian produksi rata-rata itu total produk per tenaga kerja. Nah, sementara kalau kita melihat model produksi dengan dua faktor produksi variabel ini, itu faktor produksi satu perusahaan dalam dua faktor produksi variabel sama-sama mengalami penambahan mesin dengan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya mesin tadi satu ditambah menjadi 2 pekerja, itu menghasilkan 20 output. Kemudian ditambah menjadi 3 menghasilkan 45 output, dan ditambah 4 menghasilkan 80 output, dan pada saat dikerjakan oleh maksimal 5 pekerja dengan satu mesin tadi adalah 105 output. Nah, inilah titik maksimal, dan pergerakannya semakin banyak penambahan mesin dan tenaga kerja itu beriringan, maka ini akan mengalami penurunan karena banyaknya mesin itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya tenaga kerja. Jadi kalau kita melihat di situ bahwa pada tingkat produksi 105 dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu satu mesin dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Ini kita bisa melihat di situ. Jadi 4 mesin dengan satu pekerja. Jadi hasil maksimalnya. Nah, sementara kalau kita melihat dalam Islam bahwa ada formulasi maslahah bagi produsen, bukan hanya faktor variabel yang mengalami perubahan tadi, tetapi ada kemaslahatan atau keuntungan dan keberkahan yang ingin didapatkan oleh suatu produsen dalam ekonomi Islam. Jadi maslahah itu sama dengan keuntungan dan berkah. Jadi konsep maslahah diaplikasikan dalam perilaku produsen. Jadi maslahah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu manfaat atau keuntungan secara fisik dan berkah. Jadi dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan atau profit, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material. Keuntungan ini bisa dipergunakan untuk masalah lainnya seperti masalah fisik, intelektual maupun sosial. Jadi sementara berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Jadi penerapan nilai dan prinsip Islam ini seringkali menimbulkan biaya ekstra yang relatif besar dibandingkan jika mengabaikannya. Di sisi lain, berkah yang diterima merupakan kompensasi yang tidak secara langsung diterima produsen. Jadi penerimaan berkah dapat diasumsikan nilainya 0 atau secara indrawi tidak dapat diobservasi karena mereka memang tidak secara langsung selalu berwujud materi, tidak berwujud material. Nah, hal ini sebenarnya masuk akal karena berkah tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari dan diupayakan kehadirannya, sehingga kemungkinan akan timbul beban ekonomi atau bahkan finansial dalam rangka itu. Sebagai contoh misalnya, produsen dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan harus menunaikan hak-hak tenaga kerja dengan baik.
Sebagai contoh tadi bahwa produsen dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan harus menunaikan hak-hak tenaga kerja dengan baik. Meskipun sebenarnya kesempatan untuk melakukan eksploitasi itu terbuka dan tenaga kerja pun seringkali tidak menyadarinya. Dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja, misalnya dengan menekan tingkat upahnya, sebenarnya produsen dapat meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja, yang kemudian itu akan berdampak pada meningkatnya keuntungan. Namun karena pengusaha muslim berorientasi pada berkah, maka hal tersebut tidak akan dilakukan meskipun konsekuensinya harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Jadi misalnya juga contoh yang lain adalah penerapan prinsip dan nilai halalan thayyiban dalam produksi, di mana seluruh kegiatan produksi dan input yang digunakan adalah legal secara resmi dan baik. Penggunaan illegal logging yang industri furnitur itu memang memungkinkan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika menggunakan legal logging. Sebab biasanya kayu yang berasal dari legal logging itu harganya lebih mahal. Untuk mendapatkan berkah, produsen muslim itu akan rela mengeluarkan biaya yang lebih tinggi guna membeli kayu yang. Jadi perusahaan yang atau produsen yang seperti ini rela mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dikarenakan karena ada keyakinan bahwa hanya dengan cara tersebut berkah itu bisa didapatkan, baik itu berkah yang didapatkan di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah maupun berkah dari langit berupa pahala yang kelak diterimanya di akhirat. Jadi sementara berkah di bumi dapat berwujud dalam hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen itu sendiri atau juga manusia secara keseluruhan. Jadi komitmen produsen terhadap hak-hak tenaga kerja misalnya akan meningkatkan etos dan loyalitas serta produktivitas tenaga kerja terhadap suatu produsen atau suatu perusahaan untuk mendatangkan kemaslahatan itu. Jadi berkah di bumi juga dapat berwujud kebaikan dan manfaat yang diterima masyarakat secara keseluruhan. Jadi penggunaan illegal logging misalnya untuk bahan industri furniture, sebagaimana yang dicontohkan tadi yang disebutkan bahwa ini bisa saja akan menimbulkan banyak dampak negatif seperti misalnya meluasnya kerusakan hutan, dan kerusakan hutan ini pada akhirnya akan menyebabkan adanya krisis sumber daya, tetapi juga menimbulkan berbagai bencana seperti meningkatnya pemanasan global, bencana tanah longsor, banjir, dan punahnya flora dan fauna. Jadi maksimalisasi maslahat bagi produsen itu bisa didapatkan melalui suatu gambaran tabel ini. Jadi jika kita melihat dalam tabel ini bahwa ada nilai tambahan berupa pengeluaran untuk memperoleh berkah dan juga tambahan pengeluaran untuk memperoleh berkah. Jadi digambarkan di BC itu adalah suatu tambahan pengeluaran untuk memperoleh berkah, sedangkan BC adalah pengeluaran untuk memperoleh berkah, TC adalah biaya total produksi, DTC adalah tambahan biaya untuk unit akhir, BP adalah harga jual unit yang diproduksi, DQ adalah tambahan jumlah yang diproduksi, Q adalah unit yang diproduksi. Nah, kalau kita melihat ini tabel ini bahwa di baris kedua sampai ke-4 itu ada di mana pada kolom-kolom itu dapat diamati bahwa pendapatan yang diperoleh oleh produsen dari memproduksi unit yang terakhir melebihi biaya produksi dan pengeluaran untuk memperoleh berkah dalam memproduksi unit dan pengeluaran untuk memperoleh berkah dalam memproduksi unit tersebut. Jadi dalam kondisi seperti ini secara institusi, maka produsen itu mempunyai dorongan atau motivasi untuk menambah jumlah produksi pada jumlah unit produksi sebesar 5. Nilai tambah pendapatan dari hasil produksi unit terakhir tepat sama dengan jumlah biaya produksi dan pengeluaran untuk memperoleh berkah dalam memproduksi unit tersebut. Dan hal ini berarti bahwa nilai tambahan pendapatan dari hasil produksi unit terakhir
itu hanya mampu menutup biaya produksi dan pengeluaran untuk memperoleh berkah. Dalam kondisi yang seperti ini, produsen tidak akan memproduksi melebihi jumlah ini. Hal ini berarti bahwa posisi masalah maksimum bagi produsen. Artinya bahwa jumlah produksi yang melebihi 5 unit itu akan menyebabkan kerugian bagi produsen. Jadi ketika misalnya memproduksi 6 unit, maka 2 kolom terakhir pada baris-baris ini itu menunjukkan bahwa nilai tambahan pada pendapatan yang diperoleh dari memproduksi unit terakhir tidak mampu menutup biaya dan pengeluaran untuk memperoleh berkah dalam rangka memproduksi unit yang bersangkutan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa produsen itu harus berhenti pada jumlah unit produksi sebesar 5 unit. Sebab jika tidak, maka justru akan mengalami kerugian. Yang di sini kita melihat bahwa tujuan dari produksi dari ekonomi Islam itu adalah mendapatkan maksimalisasi maslahat, di mana ada biaya tambahan berupa berkah untuk mendapatkan kemaslahatan itu. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Nah, lanjut yang terakhir bahwa nilai-nilai Islam dalam produksi ini mesti hadir. Pertama adalah berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Bahwa seluruh aktivitas produksi itu adalah tujuannya untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi dan produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah, rukun akad, dan transaksi. Adil dalam melakukan transaksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. Yang ke-11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang ke-12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Inilah merupakan nilai-nilai Islam yang mesti hadir dalam setiap kegiatan produksi oleh suatu perusahaan untuk mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan dalam output berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, mungkin ini penjelasan singkat dari beberapa materi hari ini terkait dengan konsep produksi dalam Islam. Jadi konsep produksi dalam Islam ini itu tidak jauh beda dengan konsep perilaku konsumen dalam ekonomi Islam, yaitu tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemaslahatan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan jazakumullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.